Oke, selamat malam, brother sisters. Bersyukur sekali karena pada akhirnya kita bisa midweek kembali, walaupun kita di dalam online ya, kita nggak bisa bertemu satu sama lain. Ya rindu rasanya bisa ketemu lagi dengan brother sisters ya. Kalau hari ini saya lihat ruangan kosong ya, hanya ada teman-teman multimedia yang membantu. Ya bersyukur untuk kita punya brother sisters yang melayani multimedia. Dan kita, bagaimana kabar kita saat ini? Ya, saya merasa melalui kabar tentang coronavirus ini banyak dari kita pun sudah mulai bersiap-siap ya di dalam segala tentang kebutuhan ya, ataupun kita bisa merasa takut. Tapi ada kabar baik ya, saya bersyukur karena kita sendiri sudah mulai bisa adjust, sudah mulai bisa menyesuaikan ya. Saya bersemangat waktu melihat setiap orang dalam grup bisa beribadah secara online, bisa ber-PDG secara online ya. Ini membuktikan bahwa kita bergereja bukan karena bangunannya, bukan karena gedungnya, tapi karena spirit kita satu sama lain yang ingin bisa mengasihi satu sama lain. Amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan sendiri membiarkan segala hal terjadi untuk kebaikan kita semua. Ya, saya bersyukur juga ya, brother kita Bro Harlem juga sudah share ya video-video renungan yang boleh kita sama-sama belajar. Ya, begitu banyak hal-hal dari firman Tuhan yang membuat kita tahu berperilaku menghadapi kekhawatiran, tahu sukacita yang sejati seperti apa, tahu ketakutan yang sehat itu seperti apa, iman yang sehat seperti apa. Saya mau encourage kita semua di sini, ya walaupun di dalam masa-masa yang tidak enak, tapi kita bisa semakin melihat cara berpikir Tuhan di dalam masa ini. Amin. Kita tahu sebulan yang lalu kita belajar doing what is good, tapi di dalam tema bulan April kita memasuki tema yang baru, yaitu be devoted to one another. Ya, kita mau mengabdi terhadap satu sama lain. Oke. Judul khotbah saya hari ini adalah transform to love one another. Bertransformasi untuk mengasihi satu sama lain. Kita lihat di sini mengapa anak-anak bisa sangat egois. Ya, kalau kita lihat gambar ini lucu ya. Anak-anak itu bisa sangat mungkin memberikan es krim buat temannya. Tapi dia sambil jaga-jaga, ini es krim ini berapa, seberapa banyak saya kasih ini ya, takutan kehabisan ya. Kadang-kadang kita bisa mengasihi tapi kita nggak tulus. Kenapa? Dasar kita masih ego. Apalagi di masa coronavirus seperti ini, banyak hal yang kita berpikir untuk kebutuhan kita gimana, jadwal saya bagaimana, kerjaan saya bagaimana. Menurut saya ini adalah sebenarnya shock therapy yang kita bisa alami. Tetapi bulan ini tepat sekali saya merasakan pekerjaan Tuhan ingin sekali kita belajar tentang buku Roma. Ya, jemaat kita akan belajar buku Roma 1-8 secara cepat. Roma 1 Allah menciptakan, Roma 2 Allah menghakimi, Roma 3 Allah yang menyelamatkan melalui Kristus, Roma 4 Allah yang memberkati melalui Kristus, Roma 5 Allah yang berdamai melalui Kristus, Roma 6 mati dan bangkit di dalam Kristus karena Yesus sendiri yang mati dan bangkit buat kita, Roma 7 dimerdekakan melalui Kristus, dan Roma 8 hidup di dalam roh di dalam Kristus. Lihat, semuanya dilakukan oleh siapa? Kristus. Tidak ada satupun keselamatan kita ya itu karena diri kita. Jadi kalau hari ini kita bisa bertindak dan bersikap egois, mari kita sama-sama dalami lagi di dalam buku Roma. Ya, walaupun di Roma 1-8 ini audiensnya adalah orang Yahudi, orang Israel. Baru setelah itu Roma 9-16 secara cepat, pasal 9 keselamatan bagi non-Yahudi. Nah, sekarang mulai Paulus berbicara pada non-Yahudi ya. Mari kita bedakan itu. Roma 10 non-Yahudi diselamatkan oleh iman, Roma 11 non-Yahudi diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Roma 12 ya, ini adalah tema di bulan ini ya, bagaimana petunjuk hidup orang non-Yahudi tentang hidup dalam kasih. Roma 13 hidup dalam ketaatan, Roma 14 hidup dengan kebijaksanaan, Roma 15 hidup seperti Kristus dan pesan-pesan pribadi Paulus, dan akhirnya Roma 16 pesan penutup. Mari di bulan April kita gali buku Roma supaya kita tahu apa dasarnya kita be devoted to one another, mengabdi, mengasihi satu sama lain. Bagaimana perkembangan pikiran dan tubuh menurut Tuhan? Kalau tadi anak, kenapa sih anak egois? Ya, kalau tadi kita lihat gambarnya di sini, karena perkembangan otak dan pikiran anak itu berkembangnya masih sedikit. Ya, sehingga mereka hanya melakukan apa yang mereka lihat, hanya melakukan apa yang mereka rasa. Itulah anak-anak. Ya, makanya
di Roma 12 1-2 ya, kita mungkin sudah hafal ya. Demi kemurahan Allah ya, maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, dan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut pembaharuan budimu, ya, supaya kita tahu mana kehendak Allah dan yang sempurna. Ya, saya harap kita sudah makin hafal ayat Roma 12 1-2 itu. Oke. Nah, saya garis bawah di sini adalah demi kemurahan Allah. Oke. Tadi di Roma pasal 12 kalau tadi kita lihat di sini itu tentang petunjuk hidup orang non-Yahudi tentang hidup dalam kasih. Jadi audiensnya adalah non-Yahudi. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya non-Yahudi harus mengerti kemurahan Allah. Kita di sini adalah non-Yahudi. Kita mesti mengerti kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang mana? Nanti kalau kita baca dari Roma 1 sampai Roma pasal 8, karena Jewish itu adalah benar-benar yang diselamatkan oleh Allah. Ya. Tetapi karena ketidaktaatan Jewish, ketidaktaatan Yahudi, sehingga akhirnya Tuhan memberikan kesempatan buat non-Yahudi untuk diselamatkan. Jadi apalah kita ini? Kita orang non-Yahudi, kita benar-benar gak bisa selamat, tapi karena ketidaktaatan Yahudi sehingga kita beroleh kemurahan itu, sekarang kita bisa jadi selamat. Thank God. Kalau kita gak benar-benar mengerti ini, kita jadi seseorang yang sepertinya kita deserve untuk selamat, kita berhak untuk selamat. Makanya kita harus kenal Kristus. Jadi kalau kita udah ngerti kemurahan Allah itu, ya, kemurahan Allah yang melimpah-limpah kasih karunia-Nya, bahkan istilahnya seperti ini. Di saat kita masih berdosa, Yesus sudah mati terlebih dahulu. Lalu kita tobat pun, kalau kita masih ada dosa lagi, itu kasih karunia masih melimpah supaya kita dimampukan bertobat lagi. Karena apa? Hanya karena kemurahan Allah, kasih karunia yang melimpah-limpah itu. Oke? Makanya apa? Kita perlu persembahkan tubuh. Kita perlu memperbarui pikiran kita. Kenapa? Supaya kita nggak egois lagi. Supaya kita nggak seperti anak-anak. Supaya kita di dalam masa coronavirus ini, kita mengerti bagaimana kita bisa be devoted to one another. Kita transform. Tapi kalau kita nggak mempersembahkan tubuh, nggak belajar memperbarui pikiran, semuanya akan sia-sia. Poin saya pertama adalah mari kita persembahkan tubuh dan perbarui pikiran kita. Ada satu quotes adalah apa? Body is a bad master, but a great servant. Tubuh adalah tuan yang buruk, tetapi hamba yang hebat. Kenapa? Kita bisa lihat ya, kadang-kadang kita udah work from home. Ya, saya percaya ada banyak jemaat yang sudah mulai ada di rumah. Ya, amin untuk itu. Kita mau tunduk sama pemerintah karena inilah kehendak Tuhan. Ya, kita tunduk sama pemerintah supaya kita mempercepat ya penurunan penyebaran virus itu. Tapi waktu di rumah kadang-kadang godaan muncul. Kita makin malas, kita makin makan sana, makan sini, masak sana, masak sini. Emang sih jadi irit. Tapi kadang-kadang tubuh ini makin lama makin bisa malas. Makanya kalau kita ikutin tubuh kita, itu adalah tuan yang buruk. Kenapa? Pola pikir kita jadi ikut tubuh kita. Tapi kalau kita mau kuasai tubuh kita, itu akan menjadi hamba yang hebat. Kenapa? Ada hal yang sangat-sangat spesial tentang tubuh. Tubuh kalau kita kuasai, kalau kita latih, kalau kita benar-benar kita sangkal, itu menjadi tuan yang hebat. Hamba yang hebat. Kita lihat di sini ada satu berita ya. Seorang kakek 64 tahun yang tidak bisa berjalan tanpa tongkat. Ya, dia harus berjalan sama tongkat terus beberapa tahun sebelumnya, lalu kelebihan berat badan, tapi akhirnya dia mencapai tubuh idealnya selama hidupnya. Lihat, kalau kita lihat gambarnya di sini, ya, wah, itu gerakannya luar biasa. Saya aja yang masih muda nggak bisa seperti itu. Why? Karena tubuh adalah hamba yang hebat. Kalau kita latih, kalau kita tekun, ya, tubuh itu bisa dikuasai. Kita gambar ini, work from home. Ya, mungkin ada ya kita work from home sambil ada ya bikin kopi dulu, semuanya jadi makin delay.
Ya, kita mau Zoom online pun delay. Ya, kenapa? Tubuh kita mulai lambat. Ya, karena mungkin kedisiplinan kita mulai nggak ada lagi. Ya, kita lihat di sini ya, ini ada gambar Homer Simpson yang ini mau ganti channel TV aja harus pakai tongkat yang panjang, gerak aja udah mulai nggak mau. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kita saat ini. Tapi kalau di ayat Roma 12 tadi dibilang apa? Tubuh yang kudus dan berkenan, persembahkan tubuhmu. Ya. Kalau Jewish, dia sangat mengerti. Kalau mempersembahkan sesuatu itu benar-benar harus ada apinya, ya, dibakar itu korban itu, sehingga itu akhirnya menjadi persembahan yang kudus buat Tuhan, diterima sama Tuhan, acceptable. Karena sekarang Tuhan ingin sekali persembahkan tubuh kita. Ya, orang non Yahudi mungkin nggak ngerti ini, karena Roma 12 untuk orang non Yahudi. Makanya Paulus jelaskan itu, mungkin ada bahasa Yahudinya, tetapi dia kasih contoh nanti ke depan-depannya bagaimana kita mempersembahkan tubuh. Yaitu apa? Kita harus serahin diri kita setiap hari. Ya, serahin diri kita. Kita mau present ourselves. Tuhan, ini tubuh saya, hari ini saya mau siap untuk bekerja di rumah. Saya mau siap untuk bisa mengasihi orang. Saya mau siap untuk berdisiplin. Kenapa? Bukan karena nggak ada kerjaan hari ini karena corona, tapi karena kita present ourselves, persembahkan tubuh. Karena apa? Demi kemurahan Allah. Kita ngerti kemurahan Allah. Lalu di sini apa? Dibakar segala yang nggak kudus, mematikan yang kotor, yang nggak berkenan. Ya, segala hal mungkin selama ini ada yang nggak berkenan itu dibakar karena kita mempersembahkan yang kudus. Yang kudus itu yang benar-benar bisa menyenangkan Tuhan. Apa? Tapi kalau nggak menyenangkan Tuhan, kita singkirin. Ya, saya masih ingat buku Maleakhi berkata bahwa apa? Kamu persembahkan tapi yang cacat. No, jangan kita persembahkan yang cacat. Kalau kita mengerti kemurahan Allah, lihat Kristus kita, Dia persembahkan dirinya, Dia yang the best. Allah Bapa kita persembahkan anaknya yang tunggal, yang the best untuk kita. Maka itu poin kedua saya adalah setelah kita present our body, persembahkan tubuh kita, perbarui pikiran. Oke. Ada istilah conformity, ya, kalau di dalam ayat Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kita bisa lihat ayatnya di Alkitab kita masing-masing. Ya, conformity itu apa? Serupa, ya, kecocokan, sesuai. Tapi kalau transformation itu benar-benar pembaharuan, berubah. Kita lihat di sini. Ada orang bisa berubah sikap karena conformity, karena kecocokan, karena culture yang kita lihat. Ya, kita lihat di gambar yang sebelah kiri itu ada orang pakai rok, ya kan? Lalu dia lihat teman-temannya nggak ada yang pakai rok. Besoknya, ya, dia udah ubah celananya. Ya, dia pakai celana yang sama dengan orang-orang lain. Oke. Ini bisa juga terjadi sama kita. Ya, dari kita kecil sampai kita dewasa hari ini. Kita ingin sekali bisa sama dengan orang lain, kita ingin sekali bisa cocok dengan orang lain. Kalau kita nggak cocok dengan orang lain, kayaknya nggak enak. Conformity bisa sangat terjadi dengan kita saat ini. Christ masuk ke dunia, dia sangat berbeda. Hari ini kalau kita mau love one another, ya, kita harus mengerti, harus kita perbarui pikiran kita. Kita bukan pengen sama dengan dunia ini, tapi kita mau sama seperti Kristus. Lihat di sini, ya, tiba-tiba lifestyle kita bisa berubah. Kenapa? Karena coronavirus, tiba-tiba lifestyle kita cuci tangan sering banget. Ya, istri saya katanya cuci tangan sampai tiduran katanya. Wah. Nah, itu bisa apa? Kita bisa ikut-ikutan karena apa? Karena takut. Ya, memang cuci tangan harus. Tapi dasar kita cuci tangan kenapa? Kita harus mengerti. Pikiran kita mesti understand itu. Kalau kita hanya karena ketakutan, akhirnya kita hanya ikutin, oh masyarakat kayak begitu, ayo kita ikut. Masyarakat pakai masker, ayo kita pakai masker. Kenapa kita mesti pakai masker? Kita harus mengerti itu. Ya, saya ngerasa mungkin di dalam sebulan terakhir ini ya, banyak kita brother sisters bisa menjadi ahli corona semuanya. Ya. Kita
browsing sana, browsing sini, dapat sana, waduh, sampai durasinya corona itu ada di meja, ada di besi itu berapa lama kita bisa hafal, ya. Korban-korban di daerah mana berapa, positif berapa, udah bisa hafal kita. Nah, tapi dari sini kita jadi kebilang karena takut atau karena disuruh, itulah conformity. Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth. Kecocokan atau kesamaan, kesesuaian itu adalah penjara dari kebebasan dan musuh dari pertumbuhan. Kalau kita mau jadi sama dengan dunia ini, itu adalah titik awal kita tidak bertumbuh, kita stuck. Tolong jangan salah mengerti, ya, jangan sampai kita habis ini nggak cuci tangan lagi, jangan sampai habis ini kita nggak pakai masker lagi. Maksud saya adalah kita mesti mengerti fondasi yang dari firman Tuhan. Saya bersyukur berada kita pendeta Harlem udah share bahwa apa? Kalau karantina itu memang biblical. Ya, dulu orang sakit kusta, imamat berkata supaya apa? Dikarantina dulu, supaya nanti kalau udah sembuh baru dia bisa gabung lagi. Tuhan jaga itu. Makanya iman kita nggak iman buta, tapi fondasinya apa? Firman Tuhan. Kalau hari ini kita ikut-ikutan, kita physical distancing, tapi karena kita tunduk sama pemerintah dan kita mengerti itu ada di Roma pasal 13, baru saya bisa katakan kita bukan conformity, tapi kita adalah orang yang takut Tuhan, ya, dan kita jadi mengerti bagaimana pikiran kita mau kita perbarui berdasarkan firman Tuhan. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Transformasi. Transformasi itu mengacu pada apa? Akhirnya, karena kita memperbarui pikiran kita berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kesamaan, bukan berdasarkan ketakutan orang-orang, bukan berdasarkan behavior orang-orang, kita jadinya tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut dipikirkan. Lihat, apa aja itu hal-hal yang lebih tinggi? Yang pertama, bisa feeling, ya, feeling kita takut sehingga membuat kita ada di zona takut. Kita bukan lagi zona yang bertransformasi. Oke. Hari ini kita takut, bisa takut mati karena corona, bisa takut kena virus, bisa takut keluarga kita kena, bisa takut kebutuhan kita ke depan, bisa takut tabungan kita habis, kita bisa takut banyak hal. Oke, waktu feeling menguasai, akibatnya kita nggak pernah melibatkan pemikiran Tuhan. Ada nggak di sini brother sisters ya yang ambil waktunya untuk bisa benar-benar gali, di search tentang kata iman, lalu kita gali di Bible, di search tentang pemikiran yang diperbarui, kita search, kita gali, supaya apa? Supaya transformasi membantu kita tidak memikirkan hal-hal yang di luar firman. Kalau ada satu kekhawatiran, dua kekhawatiran, yuk kita balik ke firman, supaya dari situlah kita gali, akhirnya kita makin punya keluasan dalam berpikir, tapi melibatkan pemikiran Tuhan. Ya, ada lagi yang mungkin bukan terjebak sama feeling, tapi terjebak sama doing. Fokus melakukan. Waktu seperti ini langsung, oke, kerjaannya apa nih? Langsung ambil solusinya seperti apa? Harus lakukan apa? Oke, saya hargai kita bisa saja jadi orang yang langsung in action. Kenapa? Karena kita berpacu dengan waktu. Tapi orang yang bertransformasi, ya, tidak terjebak dengan hanya tentang melakukan. Tapi orang bertransformasi, ya, fokus melakukan dengan pemikiran yang Tuhan. Oke, mari kita lihat berikutnya ya. Transformasi bertumbuh dari apa yang patut kita pikirkan. Misalnya apa? Di 2 Timotius pasal 2 itu dikatakan, karena kasih karunia kita ini jadi seperti seorang prajurit.
Dan seorang prajurit, apa yang patut dilakukannya? Seorang prajurit, dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi dia patut berkenan pada komandan. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita melihat ada orang obey banget, ya, tegas banget sama kebenaran, terus kita bercanda, oh kayak tentara aja lu, ya, kayaknya obey banget. Kenapa? Karena memang tentara patut obey sama komandannya. Tapi kita seorang Kristen, di firman Tuhan berkata bahwa apa? Yang patut kita pikirkan adalah ya seperti seorang prajurit yang berkenan pada komandannya. Jadi apa kata-kata komandannya, apa kata Kristus? Memang kita patut melakukannya karena apa? Karena digambarkan seperti seorang prajurit. Seorang olahragawan patutnya apa? Patutnya adalah mematuhi peraturan pertandingan. Kalau olahragawan latihan, disiplin, tapi apa? Nggak patuh peraturan pertandingan, dia nggak bisa juara. Dia bisa didiskualifikasi. Ya, makanya wajar kalau seorang atlet dia pengen tahu, oke, rules-nya apa? Patuh. Nah, kita di dalam coronavirus ini, masa ini, apa yang patut kita pikirkan? Apa sih direction dari Tuhan? Dari firman? Apa sih yang patut kita pikirkan? Nah, kadang-kadang kita berpikir dari di luar dari apa yang patut kita pikirkan. Ya, lalu firman Tuhan juga di 2 Timotius 2 berkata tentang petani. Itu pun perlu kita selidiki apa yang patut dilakukan oleh petani. Katanya apa? Wajar kalau petani itu mengambil apa yang diusahakannya. Dia adalah orang yang pertama yang akan mengambil dari apa yang diusahakannya. So, kalau kita adalah seorang petani, artinya apa? Apa yang kita tabur dalam diri kita, dalam tubuh kita, itulah apa yang kita tuai. Kalau kita hari ini kita tabur tentang kasih, tentang firman Tuhan, kita akan menuai bahwa kita jadi orang yang mengasihi. Kalau kita tabur tentang sukacita dari firman, kita akan jadi orang yang sukacita. Patut kita menerima itu. Kenapa? Karena kita adalah petani, karena kita adalah olahragawan, dan kita adalah prajurit. Tapi kita nggak patut khawatir. Kita nggak patut memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jangan terjebak sama feeling. Kenapa? Karena berita sekarang ini banyak sekali. Kita mau tekunin semua berita, feeling kita pun bisa terbawa. Kita mau fokus sama doing, lakukan apa? Ya, mau jualan apa? Oke, good. Kita jualan, tapi yang paling penting adalah pemikiran kita sudah terbarui belum? Kalau pemikiran kita nggak pernah terbarui, kita bisa jadi hamba uang. Kita bisa jadi hamba nasib corona ini. Kita ingin sekali bisa bertransformasi. Tuhan ingin sekali itu. Amin. Oke, kita lihat model berikut ini. Oke, ini tulisannya mungkin agak terlalu kecil, tapi mari kita coba lihat dengan lebih jelas lagi. Aku mau memilih menjadi siapa selama masa COVID-19 ini. Ada 3 zona di sini. Ada zona takut, ada zona belajar, ada zona bertumbuh. Zona takut contohnya apa? Cari dan bagi segala hal yang berhubungan dengan COVID-19. Saya merasa kita udah banyak ya membagi WhatsApp news, menerima WhatsApp news, browsing sana, browsing sini, kabar sana, entah itu hoax, entah itu bagus, kabarnya tidak hoax, tapi kita jadi fokus kita mencari membagikan kabar. Lalu apa? Saya mudah terganggu. Lalu apa? Saya pembeli yang panik. Tiba-tiba masker udah 2 dus udah ada di rumahnya. Tiba-tiba hand sanitizer itu pun udah jadi sabun mandi karena saking banyaknya. Inilah zona takut. Ya, saya bertindak sebagai korban dan mencari siapa yang bisa disalahkan. Waduh, kadang-kadang ini ya pemerintah ya. Ini sih gara-gara itu tuh orang-orang itu masih keluyuran. Memang benar, jangan keluyuran. Tapi mental kita jangan terus-menerus menyalahkan. Oke. Lalu apa? Saya memborong tisu toilet dan obat-obatan yang saya tidak perlu. Kenapa? Panik, zona takut. Apapun dibeli, semua dibeli. Takut. Oke. Sehingga apa? Ada banyak orang yang tidak kebagian. Nah, Tuhan pengen kita growing ke zona belajar, perbarui pemikiran kita. Misalnya apa? Saya mulai melepaskan kontrol. Ya, artinya apa? Kita tidak lagi mengontrol situasi. Kenapa?
hal yang seperti ini kita nggak bisa kontrol. Oke? Kita harus benar-benar punya kepercayaan, punya rasa berserah itu kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik. Oke? Lalu saya berhenti mengkonsumsi berita-berita tentang makanan, minuman atau hal-hal yang biasa bisa membahayakan saya. Oke? Itu tentang cara mengkonsumsi juga kita sudah harus mulai memilih apa yang bisa menyehatkan kita. Itu bagus. Ya, lifestyle apa yang lebih sehat? Kalau physical distancing kita lewat online aja, good. Kita mulai belajar. Ya, ada yang mungkin belum bisa media sosial online, mulai belajar, good. Ya, nggak bisa Zoom, saya bersyukur brother sisters mulai belajar itu, mulai siapin kuotanya, amin. Ya, saya bukan orang yang senang video call, tapi 2 minggu terakhir saya jadi di zona belajar ini. Oke? Saya membuat jadwal untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna. Amin. Saya jadi olahraga di rumah. Ya, istri saya baca buku. Ya, kita mulai bikin schedule. Ya, schedule yang kemarin-kemarin mulai mungkin udah nggak disiplin lagi, mulai kita rapikan lagi. Ya, saya semangat. Kemarin hari Senin kita duduk bareng-bareng, Senin, Selasa sampai Minggu. Apa yang berguna kita tuliskan. Zona belajar. Lalu apa? Saya menyadari bahwa semua orang melakukan yang terbaik menghadapi situasi yang luar biasa susah. Amin. Ya, jadi sikap kita juga bukan sikap yang benar-benar ketakutan, tapi kita mulai melihat orang lain sebagai orang yang menyadari juga melakukan yang terbaik, bukan menyalahkan. Lalu saya mencari kesempatan untuk produktif, ya, create peluang untuk bisa produktif, pelajari semuanya. Nah, itu zona belajar, ya. Tapi setelah zona belajar, kita mau ke zona bertumbuh. Nah, ini adalah hal yang benar-benar kita memerlukan partisipasi dari kerjaan Tuhan. Ya, saya memikirkan orang lain dan bagaimana saya bisa membantu. Tadi belajar kita mulai adaptasi lifestyle kita. Tapi di sini sekarang kita mulai punya pikiran gimana saya bisa helpful. Saya mulai data mana orang-orang yang membutuhkan. Kita mulai bisa mau tahu kabar orang lain seperti apa. Ya, mana yang belum punya alat kesehatan, mana yang mungkin dia kesepian. Oke, lalu apa lagi? Menikmati hidup hari ini dengan gambaran jelas tentang apa yang ada di depan. Apa yang ada di depan mungkin kita bisa terganggu dengan kemungkinan nggak tahu puncaknya sebulan lagi, 2 bulan lagi, entah kapan corona ini berakhir. Saya bersyukur kita banyak dapat renungan-renungan yang sehat dari pemimpin-pemimpin kita, ya. Tapi dari sini kita mulai tahu apa firman yang sehat tentang kekhawatiran. Apa hal yang kita mesti konten, kita mulai bertumbuh ke arah mencukupkan diri. Dan zona bertumbuh selanjutnya adalah saya tidak berada di ruang tunggu atau di antaranya, inilah kehidupan. Tanya pada diri sendiri, masa-masa ini akan menjadi apa untuk saya? Kita di sini bukan jadi orang yang ingin menunggu nasib, ya, seperti apa ke depannya, kapan ini akan berakhir, ya, nantilah, no. Tapi Tuhan ingin sekali kita perbarui pola pikir kita, sehingga kita bisa merefleksikan, apa sih pandangan saya tentang Tuhan yang berubah, ya, melalui masa-masa seperti ini. Setelah saya refleksi tentang firman Tuhan, apa sih pandangan saya tentang diri saya? Ya, mungkin dulu ada banyak hal yang bisa saya kontrol, mungkin ada banyak jadwal yang saya bisa banyak lakukan, tapi sekarang ada banyak hal yang saya nggak bisa lakukan. Lalu apa pandangan kita tentang diri kita setelah kita melewati masa seperti ini, tapi kita sudah refleksi tentang firman Tuhan? Apa pandangan kita tentang keluarga yang mulai berubah? Mungkin sebelumnya kita nggak pernah care sama family kita, tapi dalam masa corona ini kita jadi care sama family kita. Apakah harus ada corona baru kita care? Ya. Mari kita refleksikan itu dari firman Tuhan juga dalam masa-masa seperti ini. Apa pandangan kita yang mulai berubah tentang orang lain? Ya. Bagaimana di dalam grup kita? Apakah kita mengerti kabar mereka? Apakah kita berbelas kasihan? Apakah kita hanya stuck di dalam kabar kita masing-masing? Kalau kita nggak bisa bertemu secara fisik, lalu kita memandang mereka seperti apa? Apakah kita bisa online? Apakah kita berjuang karena
pandangan kita sama orang lain berubah. Mereka juga butuh kasih, saya mau mengasihi. Kita bukan menunggu sampai corona ini berakhir baru kita bisa ketemu lagi. Tuhan kasih teknologi, mari kita bisa adjust tentang online. Oke, saya sekali lagi saya hargai untuk brother sisters yang mulai belajar. Ayo, saya dukung untuk kita belajar. Ya, yang bagi kita di dalam grup masih belum mengerti atau nggak punya alatnya, yuk kita sama-sama kerjasama, sama-sama kita provide satu sama lain, sama-sama kita cover kebutuhan satu sama lain. Ya. Lalu apa? Punya sikap menghargai dan bersyukur. Pada akhirnya, apakah kita bisa growing di dalam masa ini? Kita bisa bersyukur dengan luar biasa, bahwa kita belajar banyak hal, bahwa kita punya pandangan yang lebih baik tentang Tuhan, diri sendiri, orang lain, family. Apakah kita bisa menghargai setiap momen dan kita merayakan itu? Karena apa? Pembaruan pola pikir kita, karena metanoia. Amin. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, 3 hal yang saya ingin di dalam PDG kita masing-masing dalam midweek ini kita bisa zoom di dalam grup kita masing-masing untuk kita bisa bahas. Ada di zona mana kamu sekarang? Zona takutkah? Zona belajarkah? Atau kita zona bertumbuhkah? Mengapa? Lalu yang kedua, bagaimana kamu mau mempersembahkan tubuhmu supaya berkenan pada Tuhan? Kenapa? Karena orang Yunani tahu body dan soul itu terpisah, tubuh dan jiwa terpisah. Tapi orang Jewish mengerti body dan soul itu menyatu. Jadi kalau soul kita dekat sama Tuhan, kita juga bisa present, kita bisa persembahkan tubuh kita juga tetap mulia untuk Tuhan. Dalam masa physical distancing, dalam masa work from home, bagaimana kita mau persembahkan tubuh kita lebih berkenan lagi sama Tuhan? Tolong kita bisa diskusikan dalam grup kita. Dan yang ketiga, pola pikir apa yang kamu mau berubah dalam memandang Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan orang lain dalam masa-masa ini. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Ini adalah awal daripada bulan ini. Mengapa? Karena Roma 12 akan menjelaskan selanjutnya di ayat 9-10, yaitu hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Goalnya dalam bulan ini adalah kita dalam jemaat, kita bisa jadi orang-orang yang benar punya kasih yang tulus, tidak pura-pura. Kita bisa secara sepenuh hati mau mengerti orang lain, mau memberikan diri buat orang lain. Tapi kalau tidak pernah ada mempersembahkan tubuh, kalau kita tidak pernah mematikan diri kita yang tidak kudus, kalau kita tidak pernah mau mencoba memperbarui pola pikir kita, maka love itu tidak akan ada. Kita bisa love, kita bisa mungkin bisa datang online, tapi apa? Itu pura-pura. Kita sebenarnya capek. Kita sebenarnya malas. Kita sebenarnya merasa ini nggak berguna. Ya, tapi karena takut dan lain-lain, ya udahlah. Oh, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah jahat dan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Mari kita berlomba-lomba untuk mengasihi di bulan April ini, di bulan be devoted to one another. Amin. Ya. Setelah ini mari kita ambil waktu bersama grup kita melalui Zoom, melalui apapun sosial media online kita. Mari kita saling berbagi, diskusi, dan Tuhan memberkati di dalam masa-masa seperti ini. Kita berdoa supaya ke depannya masa-masa ini bisa cepat berakhir, tapi kita juga di dalam zona yang bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami boleh Tuhan melangsungkan midweek Bapak secara online Bapak. Karena inilah jemaat Engkau Tuhan, jemaat Bali Bapak, kita mau terus Tuhan dekat sama Engkau Tuhan. Tuhan kami berdoa Bapak, di dalam masa seperti ini kami bisa tetap Tuhan mengingat kemurahan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang boleh Engkau berikan Bapak. Apalagi kami sebagai orang non-Yahudi, kami mengerti kemurahan Engkau Tuhan. Seharusnya kami nggak berhak untuk bisa mendapatkan keselamatan Tuhan, tapi karena kemurahan Engkau Tuhan, melihat ketidaktaatan Yahudi Bapak, sehingga kami Tuhan sebagai non-Yahudi boleh Tuhan menerima itu Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan kami tidak menyia-nyiakan Tuhan kemurahan Engkau, tapi justru kami belajar Tuhan untuk bisa mempersembahkan tubuh kami Bapak. Ampuni kami Tuhan dalam masa-masa seperti ini, mungkin kami bisa malas, kami bisa nggak efektif Bapak.
Kami nggak mau jadikan Tuhan corona ini menjadi excuse yang besar Tuhan, sehingga body kami menjadi tuan. Biarlah tubuh kami menjadi servant, jadi hamba, dan Engkau tetap Tuhan yang memimpin tubuh kami Bapak. Kami juga berdoa Bapak agar cara pandang kami terhadap Engkau, terhadap diri sendiri Tuhan, terhadap keluarga, terhadap orang lain berubah Tuhan. Karena kami semakin terus Tuhan, pola pikir kami juga berkembang Bapak. Biarlah Tuhan, Jemaat Bali Tuhan, Brothers Sisters, Engkau yang melindungi mereka Bapak. Engkau yang tumbuhkan Tuhan setiap kami Bapak. Kami secara khusus Bapak ingin Tuhan kami bisa berada di zona tumbuh Bapak, bukan di zona takut lagi Bapak. Biarlah Tuhan setiap orang belajar, biarlah setiap orang bisa belajar mengasihi sama lain. Biarlah kami nggak pura-pura dalam mengasihi. Dan secara khusus kami juga mau berdoa, tolong Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau adalah Allah yang mengontrol tentang ada atau tidaknya virus Bapak. Biarlah Engkau yang kuatkan kami, tapi juga tolong Tuhan pulihkan Tuhan kondisi ini Tuhan, sehingga segala sesuatunya Bapak, kami bisa bertemu lagi Bapak, dan kami sudah bertumbuh di dalam kasih, walaupun kami bergumul Tuhan sekarang ini Bapak. Terima kasih segalanya Bapak, saya serahkan kepada tangan-Mu dalam nama kami syukur. Amin.